Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara, kita tentunya perlu memahami apa dampak dari wacana ini terhadap sistem pemerintahan, demokrasi, dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat wacana ini dari berbagai sudut pandang, baik dari yang pro maupun yang kontra, serta bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menyikapinya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu nih sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak kemerdekaan, konstitusi kita telah mengalami beberapa perubahan besar. Pada tahun 1999 hingga tahun 2002, terjadi 4 kali amandemen yang menghasilkan perubahan yang signifikan, seperti pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penguatan hak asasi manusia. Amandemen ini dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi setelah masa Orde Baru yang otoriter. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul kembali wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa alasan nih mengapa sebagian pihak tuh mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah memperkuat sistem presidensial. Beberapa ahli menilai bahwa sistem pemerintahan ini kita tuh masih memiliki kelemahan. Misalnya dalam hubungan antar presiden dan parlemen, amandemen ini tuh bisa menjadi kesempatan untuk memperjelas pembagian wewenang agar lebih efektif dan stabil. Yang kedua adalah penyesuaian dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukanlah sesuatu hal yang statis. Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi negara kita tuh pasti berubah-ubah kan? Sehingga perlu adanya penyesuaian dalam Undang-Undang Dasar agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Yang ketiga adalah memastikan keberlanjutan kebijakan strategis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa beberapa kebijakan strategis jangka panjang membutuhkan kesinambungan, sehingga perlu adanya mekanisme yang menunjukkan seseorang pemimpin melanjutkan kepemimpinannya lebih dari 2 periode jika memang mungkin terbukti berhasil. Yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika amandemen benar-benar bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perubahan konstitusi ini menjadi langkah yang positif. Namun, ada juga kekhawatiran besar terhadap amandemen ini. Yang pertama adalah berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Banyak pihak mencurigai bahwa amandemen ini bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat, melainkan lebih dari itu, yaitu seperti kepentingan elit politik. Jika amandemen ini diarahkan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka halnya beresiko mengganggu demokrasi yang sudah kita bangun pasca reformasi. Yang kedua adalah ancaman terhadap demokrasi. Salah satu poin penting dari amandemen tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah pembatasan masa jabatan presiden. Jika batasan ini dihapus atau diubah, maka kita bisa jadi kembali ke masa otoriter, di mana kekuasaan tidak memiliki batasan yang jelas. Yang ketiga adalah kurangnya partisipasi publik dalam proses amandemen. Sejauh ini banyak masyarakat yang merasa bahwa wacana amandemen ini lebih banyak dibahas di kalangan elit politik tanpa melibatkan rakyat secara luas. Padahal perubahan Undang-Undang Dasar harusnya mencerminkan kehendak rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang. Yang keempat adalah ketidakstabilan politik. Perubahan konstitusi adalah hal yang sangat besar dan berpotensi memunculkan gejolak politik. Jika tidak dilakukan secara hati-hati, bisa jadi perpecahan di tengah masyarakat, bahkan ketidakstabilan di pemerintahan. Sebagai warga negara, sikap yang harus kita ambil tuh apa sih? Kita tuh harus bersikap kritis terhadap setiap wacana yang berkaitan dengan konstitusi. Jika amandemen ini tuh memang bertujuan untuk kebaikan bangsa, maka proses harusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun jika adanya indikasi bahwa amandemen ini tuh hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau bisa melemahkan demokrasi, maka kita harus menolak. Kita sebagai rakyat bisa menyuarakan pendapat melalui berbagai macam cara, seperti media sosial, diskusi publik, atau bahkan ikut dalam gerakan-gerakan demokrasi yang sehat dan konstruktif. Intinya, kita harus tetap waspada dan memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan demi mempertahankan kekuasaan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini tuh perlu untuk kita dukung atau justru kita waspadai?